Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya peserta Basis Data 2 dari Teknik Informatika S1 Universitas Muhammadiyah Magelang. Insya Allah ini akan menjadi kelas daring kita selama pembelajaran khususnya di masa pandemi. Oke teman-teman, kita lanjutkan part kedua selanjutnya tentang mengenal lebih dekat Database Management System atau DBMS. Kalau kita membahas DBMS, tentunya itu tidak jauh-jauh dengan relational databases. Karena memang DBMS itu hanya diperuntukkan untuk mengelola data berbasis relasional. Apa sih relasional? Nah, kita bisa ingatkan kembali bahwa hal-hal yang urusannya dengan tabel, kolom, kunci, nah itu pasti relational databases. Nah, selain itu juga dikenal dengan SQL databases karena bahasanya menggunakan SQL atau Structure Query Language dan disebut juga sebagai RDBMS, Relational Database Management System. Nah, di sini teman-teman ada beberapa contoh case study untuk DBMS atau SQL databases yaitu MariaDB. Ini akan kita gunakan untuk praktikum di mana keunggulannya adalah dia open source secara keseluruhan. Jadi tidak ada fitur-fitur tambahan yang dikenakan secara berbayar. Murni open source. Selain itu dia juga stabil dan tangguh. Kenapa tidak? Karena MariaDB ini dikembangkan oleh pengembang dari MySQL. Tapi foundernya ini ada perubahan atau perbedaan kebijakan sehingga dia memisahkan diri dan dia membentuk atau membuat MariaDB sendiri. Selain itu, dia fleksibel dengan berbagai pemrograman. Maksudnya saat teman-teman membuat database menggunakan MariaDB akan dihubungkan dengan framework seperti Laravel, CodeIgniter, Y, dan yang lainnya itu tidak ada masalah. Apalagi jika teman-teman menggunakan pemrograman berbasis natif. Misalnya yang lainnya pun menggunakan JavaScript dan lainnya itu juga tidak ada masalah. Itulah yang disebut dengan fleksibel. Selain itu juga dukungan komunitas, di mana kita tahu pemrograman itu atau programmer sangat terbantu dengan adanya komunitas-komunitas terbuka atau open source yang bisa membantu dalam mencari source code seperti GitHub dan yang lainnya. Nah, khusus untuk MariaDB ini ada komunitas tersendiri. Teman-teman bisa browsing aja dan ternyata komunitas tentang MariaDB ini mirip dengan komunitasnya MySQL karena bahasanya juga sangat mirip. Selanjutnya, SQL ini sama dengan MySQL. Maksudnya bahasanya, sintaknya itu sama persis. Itu terkait MariaDB. Nah, kita lanjutkan dengan yang kedua yaitu MySQL. Beberapa sudah dijelaskan bahwa mirip dengan MariaDB, bahwa dia juga open source, kemudian dia juga sangat stabil, kuat, dia juga fleksibel, serta memiliki dukungan komunitas. Dan ditambahkan dia memiliki security yang baik. Nah, untuk security ini tidak semuanya itu open source. Ada beberapa fitur yang memang harus berbayar. Nah, selain itu ada kemudahan manajemen. Karena MySQL ini lebih kuat secara perusahaan dibandingkan MariaDB dan ada beberapa fitur yang berbayar, maka secara manajemen dia lebih kuat atau bisa dibilang dia lebih stabil. Itu dua case pertama dan selanjutnya yaitu Oracle. Oracle ini sangat banyak sekali digunakan khususnya pada perusahaan-perusahaan besar. Seperti saat saya dahulu bekerja di PLN atau perusahaan listrik negara, saya melakukan proses database administrator menggunakan Oracle 10G. Waktu itu Oracle 10G ini memiliki kemampuan untuk bisa mengelola data secara real time dari total 37 sub APL. Untuk Oracle apa sih kelebihannya? Nah, ternyata teman-teman, yang pertama ya karena dia hebat, tentunya dia berbayar. Ini kalau untuk bocoran dulu 1 tahun itu PLN di tahun 2008 dia harus merogoh kocek sekitar 350 juta untuk bisa menggunakan Oracle 10G berbayar yang bisa diakses oleh 37 APL. Luar biasa ya. Maka Oracle ini akan menjadi hak atau akan sangat eksklusif untuk perusahaan-perusahaan besar.
Terus bagaimana kalau misalnya mahasiswa fresh graduate ingin belajar? Ada. Ini kita menggunakan Oracle yang versi Express. Nah, selanjutnya bahwa dia fiturnya sangat lengkap. Ada business intelligence-nya, dia ada prediction-nya, ada AI-nya, banyak sekali fitur-fiturnya. Bahkan Oracle ini termasuk yang handal, khususnya jika ada bencana. Jadi saya masih ingat ada kejadian di Rawamangun itu banjir seketika, di mana server itu tidak bisa diselamatkan. Server itu terendam air banjir, sehingga server korslet dan sistem down. Nah, di situ ternyata proses-proses sebelumnya, khususnya proses-proses pada pelanggan, ada beberapa pelanggan yang sudah melakukan pembayaran dan sudah tersimpan datanya. Dia sudah dianggap lunas. Nah, setelah bencana ini terselesaikan, masalah server ini kan segera ditanggulangi. Ternyata banyak sekali data yang hilang. Khususnya adalah data 2 jam atau 3 jam terakhir sebelum terjadi banjir. Nah, di sini keunggulan dari Oracle, dia bisa melakukan restore database bahkan sampai level per detik. Nanti ini teman-teman jika memang tertarik bisa fokus untuk belajar tentang Oracle Express. Nah, selanjutnya dia sangat besar, sangat cocok untuk data yang besar, kompleks. Jadi dengan jumlah tabel yang ratusan bahkan ribuan, dengan jumlah user yang ratusan hingga ribuan, dan semuanya itu terakomodir oleh Oracle. Selanjutnya, dia juga memiliki akses data secara simultan. Maksudnya simultan, jadi misalnya ada teller yang sedang mengurus pembayaran, menerima pembayaran dari user, teller 1, kemudian teller 2 menyimpan data yang lainnya, kemudian data teller 1 dan teller 2 ini ternyata sedang digunakan proses ekstrak untuk pembuatan laporan pada bidang yang lainnya, misalnya bidang marketing, dan itu ternyata bisa digunakan secara bersamaan. Itu yang disebut dengan akses data secara simultan. Selanjutnya, dia performansinya tinggi, artinya kemungkinan dia untuk gagal atau error itu sangat rendah. Jadi kemungkinan untuk tidak tersimpan, kemungkinan untuk deadlock, kemungkinan untuk tidak bisa grant atau revoke itu sangat jarang terjadi. Nah, selanjutnya setelah itu tadi sudah saya sampaikan bahwa backup dan restore-nya sangat mumpuni. Maka kemampuannya hingga 1 detik sebelum ada kejadian bencana. Nah, itu teman-teman case berikutnya yaitu SQL Server. Ini lebih one step ahead ya daripada MySQL. Secara kelebihan yang pertama yaitu dia memang berbayar, tapi ini kemampuannya lebih baik daripada MySQL. Yang harus teman-teman pahami, berbayar itu bukan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena memang dia punya fitur andalan yang memang digunakan khususnya untuk perusahaan-perusahaan, di mana fitur berbayar ini akan lebih kuat secara security. Jadi mungkin datanya sudah terenkripsi atau datanya itu sudah didekodingkan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dia handal untuk server Windows. Jadi kalau untuk Oracle itu teman-teman, yang saya ingat servernya itu berbasis Linux menggunakan Sun Solaris, di mana semua layarnya hitam teman-teman. Jadi kita murni menggunakan DOS, under DOS. Sedangkan untuk beberapa perusahaan yang mereka tidak nyaman menggunakan berbasis Linux, maka mereka menggunakan servernya itu menggunakan OS berbasis Windows, seperti Windows 2000, Windows 2003, dan seterusnya. Nah, maka DBMS yang digunakan pun juga yang berbasis Windows, yaitu SQL Server. Secara sintak bisa dibilang sama dengan MariaDB ataupun MySQL. Nah, selanjutnya dia sangat cocok untuk database besar dan kompleks. Jadi ini sama dengan Oracle Tenji, yang berbeda lebih kepada OS-nya saja sebagai platform yang mendasari server tersebut. Nah, selanjutnya bahwa aksesnya juga bisa secara simultan, bisa diakses bersamaan oleh user manapun, dan dia juga memiliki kelebihan yang lain. Performansinya sangat tinggi. Jadi kemungkinan dia untuk gagal itu sangat rendah. Nah, kita lanjutkan. Apa itu NoSQL databases?
yaitu not only SQL databases, di mana tadi kemarin atau di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas bahwa dia tidak berbasis tabel ataupun tidak berbasis kolom. Nah, untuk pengelolaannya ini menggunakan NoSQL databases. Beberapa contoh yang akan kita lihat bersama-sama yaitu MongoDB. Di mana MongoDB ini memiliki kemampuan, dia sangat terkenal, populer karena dia sangat mudah atau sangat sering digunakan untuk startup. Jadi startup yang ada itu menggunakan MongoDB sebagai tempat menyimpan datanya. Seperti contohnya Craigslist, eBay, Foursquare itu menggunakan MongoDB. Yang selanjutnya Apache CouchDB, di mana ini berbasisnya web, dia fokus untuk data exchange JSON. Jadi seperti XML. Nah, formatnya ini disimpan dalam bentuk dokumen, ada juga JavaScript for indexing, ada juga yang dikombinasikan dengan API. API seperti teman-teman akan berkolaborasi menggunakan Google Map contohnya, seperti aplikasi Gojek, nah, dan seterusnya. Selanjutnya, Redis atau a popular key value database. Jadi dia NoSQL yang sangat populer untuk yang berbasis kunci. Nah, selanjutnya yaitu RIA atau dia juga berbasis value store databases. Jadi dia kemampuan untuk menoleransi adanya replikasi atau data yang sama, dan dia juga secara otomatis tersimpan di dalam server. Maksudnya begini, jadi real time begitu teman-teman. Sehingga performance-nya ini sangatlah luar biasa atau excellent performance. Dan yang selanjutnya adalah HBase, di mana HBase ini dia memang menggunakan berbasis kolom, walaupun dia NoSQL, tapi dia tersimpan dalam coding Java dan dia mampu menyimpan data secara besar atau big table-like capabilities. Dan yang selanjutnya adalah Oracle NoSQL. Jadi Oracle mengetahui benar bahwa tren startup ini berpindah dari relational ke NoSQL, sehingga Oracle juga mengembangkan yang berbasis NoSQL. Nah, yang terakhir adalah Cassandra, Apache Cassandra DB, di mana ini dilahirkan dari Facebook, maksudnya mulai digunakan itu berawal dari Facebook, kemudian dia berkembang sampai digunakan pada Instagram, Comcast, Apple, dan Spotify. Nah, itu teman-teman untuk DBMS, teman-teman sudah mengetahui bagaimana DBMS di SQL databases, dan teman-teman dapat overview khususnya di NoSQL databases. Terima kasih sebelumnya, dan kita lanjutkan di kelas daring yang lainnya. Terima kasih.